Membawakan materi. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu, share screen dari saya. Oke. Maaf Bu, belum terlihat. Masih belum terlihat Wisata? Sudah Bu. Oke, sudah. Terima kasih Wisata. Ya, Bapak Ibu, selamat sore. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik ya Bapak Ibu. Menarik bagi kita semua, karena kita sama-sama hari ini belajar tentang, sebentar ya, kita sama-sama hari ini belajar. Ups, ini yang belum. Bentar. Jadi sebenarnya saya langsung next. Oke. Jadi sebenarnya pengenalan terhadap bakat dan kemampuan diri itu menjadi satu hal yang sangat penting karena mempengaruhi masa depan individu ya, mempengaruhi masa depan seseorang begitu. Orang yang tahu kemampuannya tentu bisa lebih maksimal dalam pekerjaan atau studinya. Ya, intinya pada dasarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita paham kemampuan kita paham bakat kita apa, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan nanti bekerja, bagaimana nanti kita akan studi dan sebagainya. Nah, tapi faktanya Bapak Ibu, faktanya Bapak Ibu, 87% mahasiswa ini mengaku salah memilih jurusan dan mereka menyadarinya ketika sudah semester 2 atau 3. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Barti ya, jangan sampai kita udah kuliah berapa lama baru kita akhirnya berpikir kayaknya saya salah ambil jurusan nih. Nah, ternyata hasil riset dari Indonesia Career Center Network itu tahun 2009 ICCN itu menyatakan seperti itu, bahwa ternyata memang selain 87% mahasiswa ini salah memilih jurusan, 70% lulusan universitas itu tidak bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, jadi entah misalnya kuliah jurusan pertanian jadinya sales motor begitu, atau kuliahnya teologi tapi nanti jadinya pegawai bank begitu, atau apa begitu ya. Jadi betul-betul tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Dan sebenarnya ini karena individu itu tidak tahu ya apa yang dia sukai, di mana kemampuannya, di mana dia merasa mampu dan baik dalam bidang-bidang tertentu begitu. Jadi kurangnya pemahaman akan kemampuan dirinya ternyata membuat seseorang itu sampai mengalami ketidaksesuaian ketika memilih jurusan atau memilih pekerjaan. Saya akan sampaikan fakta berikutnya bahwa ya, fakta berikutnya bahwa sebanyak 7,1 juta orang itu menjadi pengangguran sebelum pandemi. Jadi kemungkinan besar calon pekerja ini nggak memenuhi ekspektasi perusahaan, Bapak Ibu. Jadi para calon pekerja ini berpikir yang penting dapat kerja barangkali begitu ya. Mungkin semasa kuliah atau semasa studi yang penting lulus begitu. Kemudian bekerja begitu ya, yang penting lulus dan dapat pekerjaan. Sehingga perusahaan itu jadi mempertanyakan kualitas para pekerjanya. Calon pekerja itu dirasa tidak kompeten. Itu sebabnya kenapa pengangguran menjadi semakin banyak, dan bahkan selama pandemi pengangguran itu meningkat menjadi 9,7 juta orang. Itu menurut riset dari Badan Pusat Statistik yang saya lihat. Jadi betul-betul ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya, ketika seseorang itu tidak memahami kelebihannya, tidak memahami bakatnya, tidak memahami kemampuan dirinya, maka berdampaknya sampai sejauh ini. Bisa sampai seperti ini. Nah, padahal yang kita tahu Bapak Ibu, setiap orang itu pasti punya bakat Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti punya kemampuan yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Dan pasti berbeda-beda. Jadi belum tentu nih apa yang saya mampu itu sama dengan misalnya apa yang Barti mampu atau apa yang Wisata mampu, belum tentu seperti itu. Tapi setiap orang pasti ada bakatnya, pasti punya kemampuannya.
kita akan melihat lebih jauh ya sebenarnya bakat itu apa sih sebenarnya. Oke, bakat itu merupakan sesuatu yang udah diberikan oleh Tuhan dan sudah ada dalam diri seseorang sejak dia lahir. Jadi karena bakat itu sudah dari lahir begitu ya, udah diberikan Tuhan, udah betul-betul mungkin sejak lama, tapi kita nggak tahu begitu bakat kita apa. Jadi sebenarnya sifatnya tidak mudah berubah. Beda dengan minat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar minat, minat itu apa ya, ketertarikan begitu, ketertarikan yang bisa mudah berubah sesuai dengan stimulasi dari lingkungan. Kalau lingkungannya itu menstimulasi untuk lebih sering misalnya lebih sering menemui, misalkan lebih sering menonton serial cara memasak begitu ya, barangkali tuh timbul minat untuk pingin bikin kue begitu. Jadi tergantung stimulasi lingkungan. Minat itu bisa berubah-ubah. Tentu berbeda dengan bakat. Dan bakat itu mempermudah seseorang ketika mempelajari sesuatu, Bapak Ibu. Jadi orang dengan bakat bernyanyi misalnya ya, ini cenderung akan lebih mudah mempelajari teknik-teknik bernyanyi dibandingkan dengan orang yang cuma punya minat nyanyi. Nah, karena bakat seberpengaruh itu, bakat seberdampak itu, maka bakat itu punya potensi kekuatan yang akan menghasilkan kekuatan. Jadi bakat yang dilatih dan terus dikembangkan, Bapak Ibu, itu pada akhirnya akan menjadi skill atau keterampilan yang kita kuasai. Jadi kalau orang misalnya ya berbakat di bidang musik nih, kalau misalnya terus dilatih, orang itu bisa jadi barangkali penyanyi atau barangkali guru vokal, begitu ya. Nah, jadi bakat ini pada akhirnya menghasilkan skill kalau terus distimulasi, kalau terus dikembangkan, begitu. Jadi kenapa dikatakan di sini bahwa bakat itu potensi kekuatan. Nah, cuma sayangnya seringkali sebagian besar orang itu tidak mengenali bakatnya ya, tidak memahami sebetulnya apa kemampuan dirinya. Saya akan masuk lebih jauh. Yang sedang mengambil kuliah psikologi umum pasti sudah tahu pemaparan saya yang ini ya. Saya akan menjelaskan lebih rinci begitu ya. Jadi menurut Howard Gardner, seorang tokoh pendidikan dan psikologi yang cukup terkenal begitu ya. Dia mengemukakan sebuah teori kecerdasan majemuk atau biasa kita kenal dengan multiple intelligence. Dia berpendapat bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang beda-beda. Setiap orang itu kecerdasannya tidak hanya ditentukan dari sisi akademik saja. Yang berarti kalau akademiknya buruk berarti orang itu bodoh begitu ya. Tidak seperti itu. Kalau akademiknya buruk, Gardner ini percaya ada hal lain yang dia bisa lakukan. Kita akan pelajari satu demi satu. Yang pertama saya akan membahas logika matematika. Jadi menurut Gardner kemampuan orang itu ada banyak ya, ada 9 dia kemukakan. Yang pertama itu logika matematika. Nah, logika matematika ini berbicara tentang kemampuan dalam berpikir menurut aturan logika. Jadi dia bisa menganalisa pola angka, dia bisa memecahkan masalah dengan kemampuan berpikirnya, dan individu dengan kecerdasan ini, logika matematika, ini cenderung suka sama kegiatan menganalisa, mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Suka banget juga hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka begitu. Nah, ada lagi yang berikutnya, yaitu kemampuan atau kecerdasan, biasa dikatakan kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk menggunakan bahasa dan berkata-kata, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Jadi individu dengan kecerdasan linguistik ini umumnya suka sama kegiatan yang menggunakan bahasa ya, misalnya membaca, menulis karangan, membuat puisi, berpidato di depan umum. Jadi karena kemampuan linguistiknya baik, dia tidak kesulitan untuk menyusun kata-kata. Dia tidak kesulitan untuk merangkai tulisan. Nah, itu orang-orang dengan kecerdasan linguistik. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini merupakan kemampuan untuk peka terhadap suara yang berada di sekitarnya ya, termasuk dalam hal nada dan irama. Jadi individu dengan kecerdasan musik ini cenderung suka dengar nada, cenderung suka dengar irama, dengerin tape recorder, begitu radio, pertunjukan orkestra atau alat-alat musik yang dimainkannya sendiri. Jadi orang-orang dengan kecerdasan musik ini saya pernah dengar begitu ya dari salah seorang dosen begitu. Beliau punya kenalan bahwa ada kenalannya itu ketika mendengar sebuah lagu, dia bisa sekali dengar itu langsung betul-betul mengingat seluruh nadanya dan langsung bisa memainkannya dalam
secara langsung begitu ya, memainkannya dari piano begitu, dia bisa langsung memainkannya tanpa salah. Nah, orang-orang seperti ini itu punya kepekaan yang sangat tinggi dengan suara-suara, dengan nada-nada begitu. Kalau kita mungkin dengar harus banyak ya, harus beberapa kali, bahkan ada yang kalau nggak terlalu bagus dalam hal musik, mungkin dengar ratusan kali pun kadang masih suka salah, masih suka bingung. Nah, kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh orang-orang yang punya kecerdasan musik. Kemudian ada yang dinamakan juga kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini merupakan kemampuan untuk memahami secara lebih dalam hubungan antara objek dan ruang. Jadi individu dengan kecerdasan spasial ini bisa menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. Jadi canggih banget nih Bapak Ibu ya. Dia bisa menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi seperti yang dijumpai pada profesi pemahat atau arsitek. Jadi dalam pikirannya dia bisa menciptakan imajinasi tentang misalnya seorang arsitek yang mau mendirikan gedung begitu ya, yang mau berkolaborasi dengan tim-tim yang lain untuk membuat sebuah bangunan yang baik begitu ya, dia bisa punya pemikiran dan punya bayangan begitu. Bagaimana ya? Kira-kira mau dibikinnya seperti apa begitu. Seperti orang-orang juga yang ada dalam jurusan DKV begitu ya, desain interior dan sebagainya lah ya yang berkaitan dengan itu. Biasanya kemampuan spasialnya cukup baik gitu ya. Nanti Bapak Ibu sambil melihat dan mengevaluasi kira-kira kemampuan atau kecerdasan apa yang dominan dalam diri saya begitu. Kemudian ada yang dinamakan dengan bodily kinesthetic. Nah, bodily kinesthetic ini merupakan satu kemampuan untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuh untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Nah, individu dengan kecerdasan bodily kinesthetic ini umumnya unggul atau baik pada salah satu cabang olahraga ya, karena dia bisa menggunakan tubuhnya atau bahkan seluruh tubuhnya begitu ya, secara aktif begitu. Misalnya dia sangat baik dalam olahraga bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang atau dance begitu ya. Ada yang sangat baik dalam dance dan sebagainya. Jadi segala aktivitas yang melibatkan seluruh tubuhnya itu dia bisa mengkoordinasikannya dengan baik. Nah, orang-orang dengan kecerdasan ini biasa juga gaya belajarnya cenderung ya mungkin bergerak begitu ya, cenderung sambil jalan, sambil apa, dia tetap bisa konsentrasi. Begitu. Jadi orang-orang dengan kecerdasan tertentu tentunya berbeda dengan kecerdasan yang lainnya. Sangat unik. Kemudian ada yang dinamakan juga kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini, merupakan kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain, Bapak Ibu. Jadi individu dengan kecerdasan interpersonal ini cenderung mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal ini biasanya kemampuan sosialisasinya baik, biasanya bisa berbaur, biasanya bisa mudah memahami apa yang dirasakan orang lain. Misalnya profesi psikolog, profesi konselor, guru, begitu ya. Orang-orang yang membutuhkan kemampuan untuk bisa interaksi sama orang lain, tentu kecerdasan interpersonalnya biasanya baik. Begitu. Kemudian ada yang berikutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini merupakan kemampuan untuk peka Bapak Ibu terhadap perasaan dirinya sendiri. Kalau tadi interpersonal perasaan orang ya, jadi dia peka sama apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau kemampuan intrapersonal ini dia peka sama apa yang dia rasakan Bapak Ibu. Dia peka sama apa yang dia alami, dia mampu mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, dia senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, mencoba memperbaiki dirinya. Nah, individu-individu yang model seperti ini biasanya ditemui dalam profesi ya, pendeta begitu ya, biasanya. Nah, orang-orang dengan kemampuan intrapersonal yang baik, biasanya punya waktu sendiri untuk mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya, punya waktu sendiri untuk bersaat teduh, saat-saat tenang, tidak mau diganggu, biasanya seperti itu. Ada lagi kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini merupakan satu kemampuan di mana seseorang itu peka terhadap lingkungan alam, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka, senang ada di pantai, senang ada di gunung, di cagar alam, di hutan. Dan individu dengan kecerdasan naturalis ini cenderung suka mengamati ya, mengobservasi lingkungan alam. Seperti misalnya aneka macam bebatuan lah dia suka liatin. Ada orang-orang tertentu yang senang memperhatikan
kalau dia menanam sesuatu, apakah itu tumbuh subur, senang banget sama tanaman. Nah, itu kecerdasan naturalisnya biasanya cukup baik. Aneka macam flora, fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya. Biasanya ditemui dalam profesi, misalnya petani, begitu ya. Misalnya para peneliti yang bergerak di bidang, misalnya ya pertanian, ya di bidang fauna, begitu ya. Biasanya ada kecerdasan naturalis yang cukup baik dalam profesi-profesi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan eksistensialis. Nah, kecerdasan eksistensialis ini meliputi kemampuan untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Kesannya susah banget ya Bapak Ibu ya, menjawab pertanyaan tentang keberadaan dirinya sebagai manusia. Nah, individu ini tuh tidak hanya puas menerima keberadaannya aja, namun dia mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Jadi betul-betul thinker ya, sangat pemikir begitu ya. Dia berusaha mencari jawaban tentang sebenarnya siapa dia, apa sesungguhnya tujuan hidupnya, apa hubungan dirinya dengan Sang Pencipta, dengan Allah, hubungannya dengan manusia dan masyarakatnya bagaimana, dengan alam semesta ini seperti apa, kemana hidupnya akan bermuara setelah ini, dan sebagainya. Biasanya para filsuf, Bapak Ibu tahu ya, filsuf-filsuf yang kita pernah pelajari begitu ya, saat kita sekolah, saat kita kuliah, biasanya mereka punya kemampuan eksistensialis ini yang cukup baik begitu. Karena orang-orang yang mempertanyakan dan berusaha memahami jawaban-jawaban tentang siapa dirinya, biasanya itu orang-orang dengan kecerdasan eksistensialis yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk. Ketika kita sudah melihat ini semua, kita perlu mengevaluasi ya. Kita perlu mengevaluasi sebenarnya kita ini di mana. Pada dasarnya, setiap orang pasti punya kecerdasan, pasti punya kemampuan. Tapi mana yang dominan, mana yang tinggi, mana yang baik, begitu. Mungkin tidak ada, nggak mungkin ada 99-nya begitu ya, mungkin tidak 9 begitu. Tapi setidaknya barangkali ada 1, barangkali mungkin ada 2. Nah, itu bagian kita Bapak Ibu untuk melihat dan mengevaluasi sebenarnya mana ya kecerdasan yang dominan dalam diri saya, mana ya kemampuan yang dominan dalam diri saya. Nah, kita juga bisa mengobservasi, juga pergi ke konselor begitu, melakukan konseling, dan juga mengambil tes psikologi, melakukan tes psikologi untuk mengenali bakat dan kemampuan diri kita. Kita bisa mengobservasi apa? Kita bisa mengobservasi hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang seringkali mudah kita kerjakan. Biasanya itu tidak beda jauh dengan kemampuan kita, tidak beda jauh dengan bakat kita. Kita bisa coba mengamati sebenarnya hobi kita tuh apa sih? Kemudian kira-kira teman-teman kita mengatakan kelebihan kita seperti apa sih? Begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menolong supaya kita memahami bakat dan kemampuan diri kita. Kemudian selain observasi, kita bisa melakukan konseling. Kalau kita merasa, masa sih aku nggak yakin deh, kok kata orang-orang aku cenderung bagus di sini, tapi kayaknya enggak, apa gimana ya? Kita bisa konseling. Kita bisa tanya sama konselor kita, kira-kira saya tuh kayak gimana sih, bisa dibantu nggak untuk mengenali diri saya sebenarnya seperti apa yang saya bagus, apa yang saya kurang, apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang harus saya perkuat, begitu ya. Dan kalau itu dirasa masih belum terlalu firm, silakan melakukan tes psikologi. Ada banyak tes psikologi seperti Riasek, seperti tes-tes yang MBTI begitu ya. Itu tes-tes yang sebenarnya cukup menolong seseorang untuk bisa memahami dan mengenali kemampuan dirinya. Mengenali juga kepribadiannya seperti apa. Biasanya kepribadian itu juga berkaitan dengan kemampuan diri, dengan minatnya, begitu ya. Kepribadian tertentu biasa punya minat yang tertentu juga begitu. Jadi silakan melakukan observasi, konseling, dan tes psikologi dalam konteks mengenali bakat dan kemampuan diri. Jadi sebenarnya 3 menit lagi, Bu. Oke, thank you Berti. Jadi sebenarnya kita perlu fokus sama kekuatan kita ya. Yang perlu kita fokuskan itu adalah kemampuan kita, Bapak Ibu. Kemampuan kita, kekuatan kita, dan kita perlu kelola. Kita perlu mengatur begitu ya, manage kelemahan kita. Jadi seringkali mungkin kita kesulitan ya, atau barangkali kita terbalik begitu ya. Kita seringkali fokusnya sama kelemahan kita sehingga kita sulit menemukan kelebihan kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita fokuskan adalah kemampuan diri kita, bukan kelemahan kita. Kelemahan kita adalah kita kelola. Gimana caranya kita tangani? Gimana caranya kita atasi?
Nah, itu kelemahan kita. Tapi kalau kelebihan kita harus kita fokuskan dan kita kembangkan. Jadi Einstein pernah bilang ya, dalam hakikatnya semua manusia adalah orang yang cerdas. Namun jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan meyakini seumur hidupnya ia adalah makhluk yang bodoh. Begitu ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kita misalnya itu mampunya apa, itulah yang kita kembangkan. Itulah yang kita bikin bagus, begitu ya. Itulah yang harusnya menjadi skill yang kita kuasai. Bukan yang kita tidak mampu, bukan yang kita nggak bisa. Begitu. Jadi sekian pemaparan dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya izin stop share. Baik, terima kasih kepada Ibu Melisa atas materinya. Teman-teman yang lain boleh kasih reaction, jempol atau tanda tangan gitu, raise hand gitu ya. Jadi terima kasih Bu, kira-kira gambarannya sudah jelas. Jadi ada beberapa gitu ya, ada beberapa teman-teman kita lihat ada beberapa keahlian gitu ya, dasar dari setiap manusia gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya nanti dulu kita akan sediakan tanya jawab, tetapi di akhir sesi gitu. Nah, jika saya lihat ini webinar kali ini disusun dengan struktur begitu. Tadi kita sudah membahas mengenal bakat dan kemampuan diri. Nah, setelah kita tahu apa bakat kita, kemampuan kita akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu materi prospek dunia kerja dan minat jurusan kuliah yang disukai milenial. Nah, tadi itu kita udah kenal bakat gitu, udah ada gambaran. Terus nanti kita ke materi tentang prospek gitu. Jadi kita semakin matang di sini. Jadi teman-teman harus tetap konsentrasi karena ini materinya sangat bagus. Materi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Inta Nugraheni, SOS MPD. Kepada Ibu Inta, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Barti untuk kesempatannya. Salam kenal untuk rekan-rekan sekalian ya. Ini satu acara yang pertama kali saya boleh ikuti di sini. Izinkan saya untuk share screen, jadi kita bisa memulai sharing-sharing ya. Saya lebih banyak untuk sharing terkait dengan prospek dunia kerja gitu. Oke, apakah sudah terlihat? Mohon maaf Bu, Ibu Inta, Ya. sebelum materi kedua kita ada penayangan dulu Bu, penayangan video dari. Mohon maaf sebelumnya Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk materi kedua ini, kita ada sedikit video tentang STT HBI. Boleh videonya ditampilkan? Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Indonesia. Penerimaan mahasiswa baru 2022-2023. Empower to Empower. Visi menjadi sekolah teologi yang unggul dalam pengembangan teologi konstekstual dalam konstruksi berpikir Asia sampai tahun 2031. Jika Anda kuliah di STT HBI, Anda dipersiapkan menjadi sarjana teologi, gembala, pelayan gereja, penginjil, sarjana PAK, guru, konselor, penyusun kurikulum PAK, prodi magister teologi, pemimpin, teolog, dosen. Mata kuliah unggulan prodi sarjana teologi, hermeneutika kontemporer, homiletika kontemporer, theopreneurship, mentoring. Prodi sarjana PAK, desain kurikulum, strategi mendidik generasi milenial, strategi pendidikan Yahudi, mentoring. Prodi magister teologi, theopreneurship, hermeneutika spiral, metodologi penelitian, mentoring. Mengapa saudara layak memilih STT HBI? Biaya terjangkau. Diajar oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, yang akan mempersiapkan saudara-saudari sesuai bidang masing-masing.
Baik, terima kasih videonya. Itulah video singkat dari pelayanan SPT HBI. Ya teman-teman, karena ini tadi programnya dari SPT HBI, kami menampilkan video untuk teman-teman bisa mengetahui bahwa SPT HBI ini hadir gitu. Nah, jadi kira-kira bagi yang mau bergabung bisa silahkan bergabung. Teman-teman sudah melihatnya. Selanjutnya kita berlama-lama kita lanjutkan kepada Ibu Inta. Kita waktunya Bu, setiap sesi ada 20 menit Bu. Begitu. Terima kasih Bu. Baik, ya kita lanjut ya. Saya mau share screen terlebih dahulu. Oke. Bisa kelihatan ya? Baik, ya baik Bapak Ibu sekalian, ini kita akan sharing terkait dengan prospek dunia kerja dan minat jurusan yang disukai oleh milenial. Sebenarnya ini menjadi satu hal yang menarik ya, apalagi kita sudah ada di zaman ini, mungkin sudah lebih milenial ya. Generasi kita bukan generasi milenial lagi, tapi generasi Z, generasi Alpha mungkin ya. Generasi Z, tahu nggak? COVID, itu generasinya kita gitu ya. Saya akan menyampaikan materi ini nanti mungkin di akhir sesi apabila ada hal yang kita bisa sharingkan bersama, nanti kita bisa sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya akan lanjutkan, saya punya PPT agak macet ini. Sorry, saya stop share dulu. Saya masuk lagi. Baik. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit background saya. Jadi background saya bekerja dari awal saya bekerja dalam jalur HR ya Bapak Ibu Saudara. Ini juga termasuk salah satu seperti yang Bu Mel tadi sampaikan, bahwa dari awal kita harus tahu apa minat dan bakatnya kita gitu ya, supaya nggak nyasar gitu ya. Jadi sepanjang kurun 2006 sampai Maret 2022 ini saya konsisten di dalam jalur HR gitu ya. Tantangannya banyak Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita mesti ada di dalam satu jalur itu, tetapi itu memang harus kita lakukan supaya kita tidak membuang waktu, membuang tenaga, membuang uang dan segalanya untuk kita benar-benar menghidupi apa yang menjadi panggilan kita gitu ya. Jadi itu sangat menarik kalau kita bisa konsisten ya. Ini sedikit sekilas tentang background saya untuk di dalam dunia kerja gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita saat ini boleh melihat bahwa sekarang ini kita ada di dalam satu masa yang sangat-sangat perubahannya itu cukup cepat, dalam perubahan dalam segala hal. Perubahan dan percepatan teknologi itu membuat kita mau nggak mau mesti berlari lagi gitu ya. Nggak bisa santai-santai untuk bisa melihat zaman kita ini dengan aduh santai nih lagi COVID nih 2 tahun ini saya santai aja deh, nggak ada kegiatan yang bagaimana gitu. Justru ini menjadi satu kesempatan untuk kita membekali diri ya masing-masing. Terutama untuk teman-teman yang SMA gitu ya, udah lewat 2 tahun nih mau ngapain gitu ya. Ketika sudah mulai aktif normal kembali, bukan mulai lari gitu ya. Perubahan dari berbagai macam cara ya, cara komunikasi kita, cara interaksi kita, cara bicara pun kita juga mesti sudah berubah. Cara belajar itu juga tentu saja sudah berubah ya. Sekarang udah hybrid gitu ya. Ada plus dan minus ya teman-teman ya, ketika kita punya situasi seperti ini ya. Itu ada plus dan minus, dan mungkin dari kita sekalian sudah merasakan apa positif dan negatifnya, kita nggak perlu bahas di sini. Kemudian karena ada perubahan tersebut itu juga merubah gaya hidup.
ya. Mungkin kalau dulu suka nge-mall, suka jalan, suka hangout gitu ya. Ya karena situasi pandemi kita nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya kita stay home. Itu jauh lebih aman, lebih sehat, dan yang pasti lebih hemat di kantongnya. Karena kita nggak bisa pergi kemana-mana ya, teman-teman sekalian. Dan terakhir, percepatan teknologi dan perubahan dari banyak hal itu juga mempengaruhi di dalam cara pengambilan keputusan kita, gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang terjadi saat ini, dan itulah kita sekarang. Anak-anak muda saat ini ada di dalam situasi seperti itu, ya. Rekan-rekan sekalian, nggak usah anak muda sekarang, kita aja ya, yang sudah kita ada di dalam generasi apa, masing-masing nanti kita akan lihat di situ ya. Kita sudah asik dengan gadget kita masing-masing. Even kita punya teman, even kita punya peer group, ketika kita kumpul, itu pun kita juga asik kok dengan HP kita gitu ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh, misalkan di rumah gitu ya. Di rumah, suami, istri, anak-anak ya, semua pegang HP masing-masing gitu ya. Seperti itu. Di dalam keluarga saya juga situasinya nggak jauh berbeda, Bapak Ibu ya. Kita bukan orang yang kemudian berbeda gitu. Semua asik dengan HP-nya. Tapi ada satu waktu ketika kita mesti makan bareng, semua nggak ada HP. Kita ngobrol. Kalau di meja makan nggak ada yang nonton HP. Kita selalu ingatkan seperti itu ya. Supaya apa? Hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang yang kontak langsung itu selalu ada. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang terjadi untuk saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini mau memasuki dunia perkuliahan, rekan-rekan mesti juga mengenal sekarang ini kita itu ada di zaman seperti apa, ada di generasi seperti apa, supaya apa? Supaya kita juga bisa melihat prospek pekerjaan kita ke depan nanti itu akan seperti apa juga gitu ya. Selain kita mengenal bakat kita, minat kita, jangan sampai bakat dan minat kita itu ternyata untuk prospek ke depan itu semua pekerjaan yang sesuai dengan yang kita mau itu tergusur, terganti dengan mesin, terganti dengan robot, terganti dengan sistem, sehingga kita percuma gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita sedikit mengenal ya generasi supaya kita juga tahu, oh saat ini saya tuh termasuk angkatan berapa sih gitu kan. Nggak mungkin dong di angkatan ABG kan, nggak mungkin dong ya, itu angkatan orang tua kita gitu ya, angkatan kakak-kakak kita gitu kan. Seperti itu. Dan generasi X kelahiran di 1965 sampai 1983, generasi Y ada di kelahiran 1984 sampai 1998, itu termasuk juga disebut generasi milenial. Dan saat ini kita juga ada di dalam generasi Z 99 sampai 2015, dan sudah ada generasi Alpha. Setelah itu kita mau ada generasi apa lagi? Itu dunia sangat berkembang sangat cepat sekali, dan masing-masing generasi mempunyai cirinya masing-masing ya, rekan-rekan sekalian gitu. Dan kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita juga berpikir secara luas. Ya, tidak hanya berpikir, oh ya, ke depan saya prospek kerja ini apa gitu, tidak. Tetapi dengan kita melihat sedikit lebih luas, kondisi zaman ini itu akan menolong kita juga untuk mengambil keputusan yang tepat, saya mau mengambil jurusan seperti apa. Baby boomers, uang dan pengakuan dari lingkungan itu adalah target mereka. Jaga gengsinya luar biasa. Mereka ini orang-orang yang kecenderungannya tidak suka menerima kritik. Hidupnya untuk bekerja, dan cara komunikasinya itu langsung ya, personal gitu ya, talk in person gitu ya. Jadi to the point, udah jelas-jelas aja gitu. Saya mau cepat di sini. Generasi X itu sangat terbuka dengan kritik dan saran. Ada progres ya, dari sebelumnya yang nggak suka dikritik, ini orang yang masih bisa menerima kritik dan saran. Memiliki kehidupan yang seimbang antara bekerja, keluarga, dan privacy. Kemudian mereka bekerja untuk hidup. Kalau yang generasi sebelumnya hidup untuk bekerja, gitu ya. Komunikasi yang dilakukan to the point juga, gitu ya. Hasilnya apa? Langsung ditekankan kepada hasilnya.
seperti itu. Kemudian untuk generasi yang milenial, generasi Y, kemudian kemudahan serba digital ya. Jadi kemudahan mendapatkan informasi secara digital itu gampang sekali gitu ya, mudah mendapatkan informasi, visioner dan inovatif, orangnya positif, fleksibel, fun seperti itu ya. Komunikasinya menggunakan kebanyakan untuk komunikasi yang sifatnya virtual ya, seperti ini ya, karena kita kondisinya udah nggak bisa lagi untuk bukan nggak bisa lagi ya, tetapi dikondisikan dalam situasi yang otomatis kita menggunakan teknologi yang lebih banyak begitu. Kemudian untuk generasi Z di sini itu apa? Banyak komunikasi yang dilakukan, atau mereka ini milenial yang memang hidupnya untuk teknologi gitu ya. Hidupnya ada untuk teknologi, digital native gitu ya. Kalau kita generasi X itu ibarat kata kayak pendatang gitu ya. Kalau dia tuan rumah gitu ya. Kalau banyak-banyak di YouTube, di berita itu orang lain ceprot udah dikasih HP gitu ya. Seperti mereka tuan rumah atas teknologi itu gitu, dan bahkan mungkin lebih canggih dari kita. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal, kita nggak bisa santai-santai gitu ya untuk mengejar ketinggalan dari perubahan dan percepatan teknologi yang luar biasa di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah melihat generasi milenial, generasi Z ini dengan berbagai macam karakternya, sebenarnya apa sih yang dimaui oleh generasi Z ini? Ya, teman-teman yang SMA harus juga ngerti dirinya masing-masing nih, ya. Generasiku, zamanku sekarang ini maunya seperti apa gitu ya. Dari beberapa survei ini generasi Alpha itu generasi kaca ya, yang rentan, yang gampang moody, yang pokoknya maunya instan dan sebagainya. Itu yang terjadi untuk generasi Alpha. Kemudian di generasi Z, apa sih yang mereka mau ya? Kalau dilihat dari statistik terlampir, itu hal yang mereka inginkan adalah professional development. Ya, itu jadi mereka ingin satu pengembangan secara profesional, mandiri gitu ya. Mereka mau mobilitas yang tinggi, upward mobility. Mereka mau ada community, tapi community di sini bukan community yang ketemu ya, Bapak Ibu Saudara ya, tapi yang serba virtual gitu ya. Maunya job stability, jobnya pekerjaan yang stabil, memiliki keseimbangan kehidupan, kemudian berimpak, punya satu dampak terhadap sosial. Mereka memikirkan juga kompensasi, tapi nggak terlalu, apalagi prestige company gitu ya. Sudah nggak zamannya lagi sekarang anak-anak muda ini wah saya mesti harus pekerjaan yang di big eight company gitu ya. Kalau bisa mereka jadi pengusaha atas diri mereka sendiri. Zamannya sudah begitu. Kalau kita boleh lihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang secara finansial memiliki satu penghasilan yang luar biasa karena mereka bisa berinovasi, mereka bisa mengembangkan sesuatu, mereka tidak terikat, dan banyak sekali sekarang sudah officeless ya Bapak Ibu ya. Kalau di kantor banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah melepas sewa, hak sewa bangunan, dibalikin lagi ke pemilik gitu ya. Ada satu bank yang sudah mulai officeless, jadi work from home kan ya, WFH untuk semua karyawan permanently gitu ya, jadi kerja di rumah gitu. Paling operational office-nya aja yang untuk tellernya dan sebagainya, transaksi mereka masih ada gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi gitu ya. Jadi kita udah nggak lagi berpikir punya tempat bangunan kantor yang gede gitu, itu sebenarnya maintenance-nya mahal gitu kan. Kalau kita bisa lakukan secara online dan sebagainya, kenapa tidak? Itu justru waktu kerja kita ketika kita WFH itu sangat lebih padat dibanding kita ke kantor. Kenapa? Karena kita kepotong dengan transport, perjalanan ya kan, perjalanan, konsentrasi gitu. Ibarat kata kalau kita kerja di kantor, di rumah,
bangun tidur aja udah buka laptop, udah langsung kerja, ya, lebih padat waktunya. Nah, itu generasi atau zaman kita itu sudah lari ke situ ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau sekarang kita mau bicara tentang lantas prospek dunia kerjanya seperti apa gitu ya. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, karena percepatan teknologi itu, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergeser dan tergantikan dengan mesin, tergantikan dengan robot, tergantikan dengan sistem. Kalau kita tidak menyadari hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi sia-sia. Ini bicara tentang dunia kerja gitu ya. Kenapa? Kita harus mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi dan yang tidak tergantikan. Nah, kita pikirkan tuh apa ya pekerjaan yang bernilai tinggi tidak tergantikan oleh mesin, tidak diotomatisasi, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan yang tidak didigitalisasi gitu kan, seperti itu. Nah, kita juga memikirkan pekerjaan yang membutuhkan berbagai bentuk koordinasi untuk sebuah pekerjaan yang kompleks gitu ya. Misalkan ya, ketika kita punya keinginan, oke, satu saat saya ambil satu jurusan ini, saya akan menjadi project manager. Project manager itu pekerjaannya adalah mengkoordinasi, mengkolaborasi banyak hal gitu ya. Dari kolaborasi itu otomatis kan itu tidak mungkin diotomatisasi ya kan, orang perlu mikir, orang perlu merencana, orang perlu berstrategi di situ. Itu semua tidak bisa digantikan dengan mesin, tidak diotomatisasikan dan lain sebagainya gitu. Misalkan di dalam PMI ya, di sini ada teknik project management, ada strategic and business management dan leadership ya. Di dalam komponen-komponen tersebut ada negosiasi, ada conflict management, ada motivation, ada giving receiving feedback, ada influencing ya, ada problem solving, team building, emotional intelligence, yang semuanya itu nggak bisa digantikan dengan mesin. Kenapa? Ini ada satu interaksi yang dilakukan. Nah, bagi rekan-rekan yang nanti harus memikirkan prospek kerja ini, pikirkan dari sekarang. Awalnya jangan mikir kerja dulu, saya ngambil minat jurusan seperti apa gitu ya. Jurusan apa yang saya harus lakukan gitu ya. Nah, ini ada satu survei yang diambil sumber datanya itu dari Pangkalan Data Pendidikan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi gitu ya. Ini ketika saya ungkapkan ini, kemudian Bu Mel sampaikan tadi ada sekian persen salah jurusan. Nah, kita nggak tahu ini apakah ini menjadi bagian salah jurusan tersebut ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ambil sampel 3 universitas. Ini yang data update di tahun 2022 gitu ya. Jadi Universitas Indonesia itu jurusan IPA IPS-nya yang pendaftar tertinggi gitu ya. Kita nggak ngomong ini pendaftar tertinggi ini salah jurusan, apa karena orang tua yang nyuruh, apa-apa kita nggak ngerti gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ini datanya. Universitas Indonesia, jurusan IPA, kebanyakan mereka ambil itu pendidikan dokter, ilmu komputer, dan teknik industri farmasi. IPS-nya di 3 universitas yang tertampil di sini hampir semua sama. Artinya ada jurusan-jurusan populer yang ada di situ ya. Ada hukum, psikologi, manajemen, ilmu komunikasi. Nah, Bu Melisa patut berbangga nih psikologinya menjadi satu peminat yang banyak juga gitu, termasuk saya ilmu komunikasi gitu ya di situ. Nah, itu adalah jurusan-jurusan yang di tahun 2022 ini yang banyak diminati oleh anak-anak sekarang gitu ya. Itu ya dari 3 universitas besar ini ya. Bukan berarti jurusan yang lain itu bukan sesuatu yang nggak favorit atau bukan sesuatu yang nanti nggak kepake gitu ya. Dipakai atau tidak dipakai itu tergantung dari kita, kembali ke kita. Apakah jurusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan minat bakat saya, dan apakah ketika saya masuk ke jurusan itu saya tahu nanti saya akan bekerja di bidang apa, saya akan masuk di bidang apa gitu ya. Kalau di penjelasan saya di awal kan semua serba teknologi, bahkan untuk
minat pekerjaan pun semua serba teknologi. Sepertinya nggak ada itu hukum-hukumnya gitu ya. Digital marketing, UX designer, SEO spesialis, mobile app developer, nggak ada jurusan psikologi yang ada di situ, nggak ada komunikasinya, nggak ada apanya itu. Yang seolah-olah nggak ada semua di situ ya. Bapak Ibu Saudara, itu bagian pekerjaan yang diminati. Yang saya mau sampaikan adalah seberapa jurusan yang kita ambil, itu yang pertama kita harus tahu apakah itu sesuai minat dan bakatnya kita, passionnya kita, itu penting. Yang kedua, ketika kita mengambil jurusan itu, saya tahu besok saya akan masuk di dunia apa. Maksud saya dunia kerja yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit sharing dari saya. Ketika saya lulus SMA, saya 6 bersaudara, 5 kakak saya laki semua, gitu ya. 5 kakak saya laki semua, saya anak terakhir cewek. Saya punya suami, saudaranya 5, semua 5 cowok semua, gitu ya. Nggak ada saingannya. Jadi saya pemenang di dalam semuanya. Nah, kakak-kakak saya itu support saya. Ya, dia menanyakan kepada saya lulus SMA mau apa gitu. Saya bilang saya kuliah yang nggak ada matematikanya gitu. Kenapa? Saya tahu saya ilmu hitungnya kurang banyak gitu ya. Jadi saya nggak mau kuliah yang ada matematikanya. Pokoknya saya nggak mau yang ada hitung-hitungannya, udah gitu. Mikir lama gitu. Sebenarnya ketika saya mengambil mengambil keputusan untuk kuliah di komunikasi di last minute, saya selesai kuliah, selesai SMA itu telat gitu ya. Harusnya ketika saat ini teman-teman yang mau kuliah atau di level kelas 2 ya, 11-12 ya. Jadi bisa punya waktu banyak untuk memikirkan. Nah, pada saat itu kakak saya menanyakan, kamu mau apa? Saya bilang saya mau kuliah yang nggak ada ngitungnya, yang banyak ngomongnya aja deh gitu, karena saya banyak omong nih gitu ya. Dan akhirnya dulu mau ngambil sosiologi terlalu banyak teori deh, terlalu banyak pamsos, tapi oke lah, komunikasi. Beberapa universitas saya masukin, saya tembus di komunikasi sosiologi saya masuk, dan saya memilih di komunikasi gitu ya. Nah, di situ di awalnya juga namanya juga lagi memulai sesuatu, enjoy nggak enjoy ya ikutin, karena dari awal sudah diputuskan ya Bapak Ibu nggak ada dana untuk pindah sekolah kalau salah jurusan. Pikirkan dari awal apa yang kita mau gitu ya. Waktu itu nggak kepikir ya zaman saya seperti apa, dunia bakal gimana, saya akan kerja di mana, nggak kepikir gitu ya. Yang penting saya ada di komunikasi, saya tahu kalau komunikasi itu ada jurnalis, ada broadcast, ada PR, saya mau PR. Berarti kalau PR pikirnya saya kerjanya di hotel, ya kan? Jadi public relation, pikirnya segitu doang waktu itu, gitu kan? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya menjalani itu, saya enjoy di situ. Sampai ketika saya lulus pun sempat bekerja di lokal di Jogja sebagai marketing. Setelah itu balik ya. Justru saya bekerja sebagai HR di satu perusahaan itu pada saat saya sudah menikah, karena sebelumnya saya menjadi full time satu fellowship di sana. Saya jadi pembina mahasiswa di sana di Universitas Atmajaya, membina dan memimpin banyak kelompok KTB di sana. Jadi saya nggak mau kerja gitu, dan sudah sepakat sama suami, oke, saya full time di situ. Ketika suami pindah ya akhirnya kita juga harus memikirkan untuk bekerja gitu. Akhirnya dari 2006 sampai Maret akhir ini saya bekerja sebagai HR, dan bersyukur masih dijagai komitmen ke situ gitu ya. Nah, itu sedikit sharing saya gitu ya, untuk mengencourage untuk teman-teman supaya oh iya, dari awal saya harus memiliki satu firm apa yang menjadi minat saya, dan saya tahu ke depan saya mau ngapain gitu ya. Jadi itu yang kita perlu ketahui dan kita perlu mulai pikirkan dari sekarang. Kalau mungkin di sini
anak-anak SMA-nya nggak banyak, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang ada keponakan atau anak yang sudah mendekati usia-usia mau kuliah, bisa mulai untuk memberikan wawasan-wawasan, memberikan satu gambaran supaya masing-masing anak-anak ini bisa lebih firm di dalam pemilihannya. Ya, jadi prospek kerjanya, kemudian minat kerjanya, karena ke depan nggak gampang Bapak Ibu ya, sekarang pun nggak gampang gitu ya, dari biaya sekolah mahal, banyak pengangguran ya, waktu saya bekerja itu banyak sekali pengurangan, kemudian manajer ke atas dipotong gajinya, itu kita semua rasakan, karena apa ya, supaya perusahaan bisa survive, perusahaan bisa jalan, mesti dibagi bersama gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit ada sharing dari saya, bisa useful untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Barti, saya kembalikan waktunya. Terima kasih banyak Ibu Intan Nugrahini atas pemaparannya dan juga kesaksiannya, sangat menarik ya. Tadi ada Ibu pertanyaan mengenai prospek kerja, apa yang harus kita pikirkan kalau kita memilih jurusan ini, kita kerja apa gitu. Jadi saya juga teringat Bu, saya baru lulus S1, saya nggak membilang diri saya, tapi teman saya, banyak mereka berkata, kita mau ngapain di sini? Banyak yang kebingungan begitu. Kita istilahnya mereka salah jalan. Seperti itulah. Jadi saya nggak membilang diri saya. Saya habis lulus S1, saya lanjut S2 gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan materi kita yang ketiga, panggilan dan pergumulan dalam memilih jurusan kuliah. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kepada Bapak Timothy Ipan, SE, MPD, MTH yang akan membawakan materi terakhir kepada kita sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak, saya persilakan. Ya, selamat sore semuanya, Shalom. Ya, saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Bentar nih, komputer saya lagi loading terus. Belum terlihat ya? Belum, Pak.
sepertinya kena lag ya. Apakah Pak Robin ada? Mungkin terlempar mungkin. Teman-teman agak kita bersabar ya teman-teman menunggu Pak Robin. Jadi teman-teman terkait pemaparan Ibu Intan tadi, jadi kita harus hati-hati gitu. Hati-hati dalam memilih jurusan. Karena ironis sekali ketika saya kuliah, teman-teman berkata, kita mau ngapain di sini? Apa yang ke depan kita ini? Sekali pun aku masuk ke sini sampai begitu. Sedikit saya dulu kuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Kesos begitu. Nah, saya mengambil kuliah di STT HBI ini karena memang keinginan hati begitu. Di tengah kesibukan saya menyempatkan untuk memperdalam ilmu teologi karena saya rasa ilmu teologi ini sangat menarik begitu. Nanti juga kita teman-teman kita akan menyaksikan lagi video dari penayangan. Mohon maaf, sepertinya saya mendapatkan kabar bahwa Pak mungkin yang akan digantikan oleh Bapak Robin. Kalau sudah ada Pak Robin bisa langsung bergabung dengan kita. Boleh video tayangannya lagi ya. Mohon maaf Pak, suaranya masih kecil volumenya Pak. Bisa video tayangannya lagi ditampilkan saja sebelum Pak Timur. Oh, baik Pak. Kepada Ibu Wisata boleh sambil menunggu kita menampilkan video tadi. Kira-kira begitu. Tapi terima kasih jadi diperjelas oleh Pak Eman dan Pak Mika. Thank you. Ada lagi pertanyaan lain soal presentasinya Pak Mika? Karena waktu. Yang berikut, perubahan kehidupan dari orang Kristen, termasuk Bu Yanti dan saya, firman Allah lah yang telah merubah kita, yang kita baca, kita dengar. Diberikan oleh panitia di kolom chat 30 menit sebelum acara ini selesai, jadi kurang lebih jam 8:30, link absensi akan diberikan di kolom. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah masalah tentang aspek yang mungkin lebih sifatnya sosial yang tampaknya kurang disinggung mungkin ya di dalam tulisan, di dalam pemaparan Pak Minggus. Misalnya begini, kalau kita ambil di dalam konteks ya, orang tua yang meninggal itu kejadian yang disebut sebagai prolonged ya, prolonged disorder ini adalah kematian orang tersayang. Jadi ini memang yang bertema spirit dan lamen. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau memberkati. Tuhan tentunya masih sehat, makanya kita bisa mengikuti webinar. Hai, Shalom. Nama saya Mika Baridi. Pekerjaan saya pendeta. Saya tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Saya melayani sebagai staf gembala di GBI Induk Tuhan Bontang. Setelah saya belajar teologi di STT HBI, saya mendapatkan banyak hal tentang teologi dan saya makin menjadi lebih maksimal dalam berteologi. Mari belajar di Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Indonesia. Teologi memperlengkapi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom, nama saya Melisa Jawanti. Saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat, dan saya beribadah di Abalong Bengkulu. Selama berkuliah di STT HBI, saya banyak mendapatkan ilmu dalam hal karakter. Bagaimana kita diajar memiliki karakter seperti Kristus. Dan juga kita diajar bagaimana cara kita untuk disiplin, taat, dan bertanggung jawab. Selama berkuliah di STT HBI,
Juga untuk para staf dan para dosen-dosen yang mengajar kami juga sangat berkompeten, sangat berpengalaman di bidangnya. Sehingga pengajaran yang kami terima secara online dapat kami tangkap secara maksimal dan jelas. STT HBI adalah sekolah kita terbaik untuk mengembangkan potensi kita di zaman yang serba cepat ini, di era globalisasi yang semakin meluas. Sehingga kita mampu untuk terjun di ladang Tuhan, memperlengkapi kita untuk menjangkau jiwa, dan juga kita dipertajam untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan. Mari berkuliah di STT HBI, memperlengkapi diri untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Christina Stepur. Saya tinggal di Medan. Saya bekerja di GPI Kasih Karunia. Selama saya kuliah di STT HBI, saya mendapatkan banyak hal pengajaran dari para dosen-dosen yang mengajar kami. Mari kuliah di STT HBI, belajar untuk menjadi master. Terima kasih. Ya, sorry tadi internetnya bermasalah. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, di sesi yang ketiga ini kita akan coba melihat bagaimana panggilan atau calling itu ya mempengaruhi kita dalam memilih jurusan kuliah. Dua sesi yang pertama tadi kita sudah mendengar ya pemaparan variabel yang pertama dalam kita memilih jurusan kuliah itu adalah bakat ya. Lalu tadi Ibu Ina juga menyampaikan bahwa minat dan prospek itu juga menentukan dalam kita memilih jurusan kuliah, yaitu adalah variabel yang kedua. Nah, ada satu variabel lagi yang saya akan bahas, yaitu mengenai calling atau panggilan. Ya, nah, mengapa calling ini penting? Ya, karena kadang-kadang ada orang yang Tuhan anugerahi bakat yang multi talent gitu. Ya, nah jadi bakatnya mungkin bukan cuma satu. Kalau bakatnya satu, gampang memilih jurusan kuliah. Misalkan orang yang punya bakatnya logical, mathematical ya. Nah, kecerdasan logika. Nah, mungkin kalau dia bakatnya cuma itu gampang untuk memilih kuliah yang berhubungan dengan mungkin matematik ya, aktuaria, teknik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang memang dia multi talent? Ya, dia punya bakat kecerdasan matematiknya bagus, kecerdasan verbalnya juga bagus, bahasanya bagus. Nah, sehingga ini tentu akan membingungkan dia gitu. Nah, jadi variabel yang ketiga ini juga sangat penting dalam kita memilih jurusan yang tepat, yaitu bagaimana calling ya atau panggilan itu yang menuntun kita dalam memilih apa yang menjadi jurusan kuliah kita. Nah, kenapa sih kita kuliah? Ya, tentu kan kita kuliah tujuannya supaya nanti kita bisa mencari pekerjaan dengan mudah kan. Nggak ada orang kuliah itu tujuannya iseng-iseng aja ngabisin waktu. Pasti tujuan kita kuliah adalah supaya nanti kita bisa bekerja dengan baik, dan ketika kita bekerja dengan baik tentu itu juga akan mencukupi kebutuhan hidup kita begitu ya. Nah, mari kita lihat dulu. Yang pertama ya, materi ini sebetulnya saya sudah sempat bawakan sebagian besar di dalam FCC ya. Nah, calling, apa sih calling itu? Panggilan dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Inggris kata panggilan itu kadang muncul dengan dua kata ya. Yang pertama calling. Ya, calling itu adalah strong desire, feeling of duty to do a particular kind of work. Ya, especially religious work. Jadi calling itu adalah hasrat yang kuat ya, perasaan yang kuat untuk melakukan pekerjaan tertentu begitu ya. Nah, kata yang kedua yang sering dipakai dalam bahasa Inggris untuk panggilan adalah vocation ya. Nah, dalam bahasa Indonesia vocation juga bisa mengandung arti vokasi itu pekerjaan. Nah, vocation itu adalah job that you do because you have a very strong feeling that doing this job is the purpose of your life ya. Jadi vocation itu adalah pekerjaan yang kamu lakukan ya karena kamu punya perasaan yang kuat bahwa kalau kamu melakukan pekerjaan itu artinya kamu telah memenuhi tujuan hidup kamu gitu ya. Nah, yang kedua ya, vocation juga bisa mengandung pengertian a special ability, kemampuan spesial ya untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu ya. Nah,
vocation juga bisa mengandung pengertian a strong belief, ya, kepercayaan yang sangat kuat that you have been chosen by God, ya. Nah, ya, di mana kamu percaya bahwa kamu dipilih oleh Allah, ya, untuk menjadi seorang imam, gitu ya. Nah, di dalam Alkitab, ya, kata panggilan itu muncul ada beberapa kali. Yang pertama 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebagai sebelum permulaan zaman. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ya Allah telah memanggil kita dengan panggilan kudus, ya, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sebelum permulaan zaman. Ya, jadi sebelum permulaan zaman, ya, sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah punya, ya, panggilan khusus yang Tuhan desain dalam hidup kita. Seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan, ya, dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung, ya. Nah, di sini juga Alkitab berkata bahwa, ya, supaya kita berusaha sungguh-sungguh, ya, hidup dalam panggilan kita, ya, supaya kita tidak tersandung, gitu ya. Nah, beberapa definisi tentang calling atau panggilan, ya. Yang pertama dari Philip Wu, dia bilang calling is transcendent summons, ya. Jadi panggilan itu berasal dari luar diri kita, experience as originating beyond self, ya, berasal dari luar diri kita, ya. Yang tujuannya adalah supaya kita dengan panggilan itu bisa menghadapi, ya, nah, peran yang khusus dalam hidup kita, ya. Nah, dimana kalau kita melakukan peran khusus itu, maka kita akan memenuhi tujuan dan kebermaknaan dalam hidup kita. Nah, dan peran dan tujuan yang khusus itu, peran yang khusus dalam hidup kita itu, ya, motivasinya adalah dari nilai-nilai, ya, dan tujuan hidup, ya. Nah, lalu yang kedua, ya, Os Guinness, ya, dia mengatakan calling is the truth, ya. Panggilan itu adalah sebuah kebenaran di mana Allah memanggil kita kepada dirinya sendiri, ya, dengan begitu jelas, sehingga, ya, siapa diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, itu akhirnya kita investasikan, ya, dengan sebuah pengabdian yang khusus, yang spesial, yang dinamis, ya, dan ini akhirnya memberikan arah dalam kehidupan kita, ya, untuk kita meresponi, ya, panggilan dan pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi panggilan itu bicara tentang bagaimana kita investasikan hidup kita, ya, di dalam, ya, sesuatu yang Allah sudah desain dalam hidup kita itu, ya. Nah, ada 3 jenis panggilan, ya. Panggilan umum itu adalah ajakan untuk mengikut Yesus, ya. Ini tentu saya bawakannya dari perspektif Kristiani, ya. Nah, jadi ajakan untuk mengikut Yesus, ya, memuliakan Allah dengan cara menjadi berkat, ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu adalah panggilan umum buat setiap orang Kristen, ya, buat setiap orang percaya, gitu. Ya, dia jadi berkat. Nah, cuma jadi berkatnya mengasihi sesamanya dengan cara apa? Nah, itu masing-masing orang berbeda. Nah, makanya yang kedua jenis panggilan ini adalah panggilan khusus, ya, special calling, yaitu panggilan yang unik bagi setiap orang, ya. Nah, jadi seorang guru dia akan jadi berkat melalui panggilan dia mengajar murid-muridnya. Seorang bisnismen dia akan jadi berkat, ya, ketika dia menjual produk yang bermutu. Nah, seperti itu. Itu adalah panggilan khusus. Setiap orang beda-beda, ya. Nah, faktor yang menentukan tadi sudah dibahas, ya, bakat, minat itu bisa di dalamnya, ya. Nah, lalu misi individu di dunia ini. Tujuan individu itu diciptakan di dunia ini untuk apa? Nah, itu bicara tentang panggilan khusus. Ya, contohnya, ya. Nah, pensil itu diciptakan untuk apa? Pensil diciptakan untuk menulis, kan? Bukannya untuk korek upil, gitu kan? Nah, atau bersihin kuku, gitu, atau bersihin gigi, gitu, ya. Nah, jadi pensil dibuat itu dengan tujuan khusus untuk menulis. Ketika pensil itu digunakan untuk menulis, nah, dia akan memenuhi panggilannya dan dia akan hidupnya bermakna, dia akan hidupnya meaningful, begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita dalam hidup kita sebagai manusia, kita mesti cari tahu panggilan khusus yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu apa, ya. Nah, lalu yang ketiga, tanggung jawab saat ini, ya, jenis panggilan yang ketiga, yaitu tugas kewajiban yang Allah panggil supaya kita hadapi hari ini. Contohnya kita sebagai anak, ya,
kita sebagai pelajar, ya, kita sebagai suami atau istri. Nah, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini. Nah, panggilan itu sangat penting, ya. Viktor Frankl ini adalah salah seorang survivor dari Holocaust, ya, masa Hitler dulu, ya. Nah, dia berkata everyone has his specific own vocation or mission in life, ya. Jadi setiap orang punya, ya, panggilan yang khusus, misi yang khusus dalam kehidupannya. Dan setiap orang harus, ya, mengeluarkan itu, ya, dalam sebuah bentuk pekerjaan yang nyata, gitu, ya, untuk memenuhi, ya, panggilan itu, gitu. Nah, there he cannot be replaced. Ketika kita melakukan panggilan hidup kita, di situ kita tidak akan tergantikan, ya. Nah, jadi kenapa sekarang kita bekerja itu, ya, gampang digantikan, gitu, ya, oleh orang lain, gitu, posisi kita, ya, karena mungkin kita bekerjanya tidak sesuai dengan panggilan hidup kita. Kemampuan kita itu cuma, ya, rata-rata saja, mediocre aja, sehingga orang lain juga bisa menggantikan apa yang kita lakukan itu, gitu. Tapi kalau kita hidup di dalam panggilan, nah, kita akan kemampuannya itu di atas rata-rata, sehingga posisi kita akan sulit digantikan oleh orang lain, ya. No can his life be repeat, ya, kehidupannya nggak bisa di copy paste ke orang lain. Does everyone takes is unique, ya. Nah, sehingga tugas setiap orang itu unik, ya. Nah, sesuai dengan kesempatan spesifik yang dia miliki. Charles Spurgeon dia berkata, let each man find out what God wants him to do. Biarlah setiap orang mencari tahu, ya, apa yang Tuhan ingin dia lakukan dalam hidupnya. Ketika dia hidup di dunia ini, apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Nah, itulah panggilan. And then let him do it. Nah, ketika dia sudah tahu panggilannya apa, kerjakan itu, lakukan itu. Or die in the attempt. Atau mati ketika memperjuangkan panggilan itu. Ya, jadi, ya, menurut Charles Spurgeon, yang pertama kita harus cari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Gimana cara cari tahunya? Ya, tentu pertama berdoa. Yang kedua, tentu kita harus hidup dalam komunitas. Ya, nah, supaya kita dapat peneguhan dari teman-teman kita, dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, bahwa kita memang punya panggilan tertentu di bidang tertentu, gitu. Nah, setelah kita tahu, langkah berikutnya kita hidupi panggilan itu. Ya, kita perjuangkan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita. Bahkan di sini katakan kita mati, ya, dengan memperjuangkan panggilan itu. Kita mati dalam memperjuangkan panggilan itu. Ya, mungkin panggilan itu nggak selesai ketika kita hidup, gitu. Ya, tetapi, ya, kita melakukan semaksimal mungkin selama kita hidup panggilan itu, gitu, ya. Nah, panggilan itu punya kekuatan. Ya, orang yang hidup dalam memenuhi panggilan, yang pertama dia akan memunculkan semua potensi Anda. Karena untuk itulah Anda diciptakan. Ya, seperti contohnya pensil tadi. Pensil diciptakan kan untuk menulis, bukan untuk korek kuping, bukan untuk korek gigi, gitu, ya. Nah, jadi ketika pensil digunakan untuk menulis, dia memenuhi potensinya. Dia memenuhi tujuan hidupnya ketika dia diciptakan. Nah, banyak orang sekarang tidak memenuhi tujuan hidupnya karena dia kuliah, dia bekerja tidak sesuai dengan panggilannya, seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua, menunjukkan arah hidup Anda. Anda mudah memilih ketika berada di persimpangan jalan kalau Anda tahu panggilan Anda. Ya, contohnya tadi, ya, orang yang punya bakat banyak, ya, dia kalau tahu panggilannya dia nggak pusing dalam dia memilih, gitu, ya. Nah, saya ambil contoh ini di sini, ya. Di sini bisa dilihat di layar ada 3, ya, benda yang hampir mirip, ya. Yang merah ini adalah pensil, ya. Nah, yang ini pulpen, yang ini adalah pensil warna. Nah, ketiganya ini fungsinya, tujuan hidupnya hampir sama, kan? Ketiga-tiganya bisa dipakai untuk menulis, ketiga-tiganya bisa dipakai untuk menggambar. Tetapi kan ada tujuan yang paling spesifik dari ketiga-tiganya yang sulit digantikan sebetulnya. Contoh, ketika kita ingin menggambar, ya, sebuah gambar yang memiliki warna-warni, tentu kita harus menggunakan pensil warna, bukan menggunakan pulpen ataupun pensil. Sebaliknya, ketika kita ingin menulis sebuah tulisan yang mudah dihapus kalau salah, ya, atau kita menulis di kertas yang terbatas, kita lebih baik menggunakan pensil, ya, bukan menggunakan pensil warna atau pulpen.
Nah, sebaliknya kalau kita mau menulis sesuatu yang tidak bisa dihapus, misalkan kita tanda tangan dokumen, ya jangan pakai pensil dong, tapi pakai pulpen. Nah, ketiganya hampir mirip. Nah, tetapi ada satu yang spesifik yang tidak tergantikan. Nah, itulah panggilan. Kalau kita tahu panggilan hidup kita akan memenuhi potensi hidup kita. Kita akan ya hidupnya itu punya arah yang jelas gitu, ya nggak mudah ya dibingungkan ya dengan persimpangan-persimpangan jalan yang ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, panggilan juga akan memagari hidup kita sehingga kita tidak mudah terdistraksi oleh hal lain, ya teralihkan oleh hal lain. Nah, saya ambil contoh ya. Saya cukup punya bakat yang cukup banyak gitu ya. Saya sekolah waktu SMA itu A1 ya, IPA begitu. Nah, lalu karena saya sekolahnya IPA jurusannya, jadi waktu kuliah saya ambil jurusan teknik sipil ya di Tarumanegara begitu. Nah, tetapi saya punya bakat lain selain hitung-hitungan, selain matematika, fisika adalah saya juga suka bicara gitu. Ya, suka ngomong gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya karena nggak ada seminar seperti ini, ya ambil kuliah ya udahlah, karena IPA ya masuklah teknik. Ya, apalagi teman-teman waktu itu bilang, wah jangan jadi pengkhianat jurusan ya katanya. Ya, masa anak IPA masuknya manajemen begitu kan? Nah, itu pengkhianat jurusan namanya gitu kan. Nah, anak IPA ya harus masuknya teknik dong gitu. Nah, saya ambil teknik sipil di Tarumanegara. Tapi karena bukan panggilan saya di situ, ya, nah akhirnya di tengah jalan saya stop. Ya, saya nggak sampai selesai waktu itu ya. Ya ada faktor lain sih karena saya aktif di Senat, ya saya ketua BEM Universitas waktu itu di Tarumanegara tahun 92-an, ya dan sempat juga terlibat konflik dengan Yayasan Ciputra dan lain sebagainya. Nah, sehingga akhirnya saya gagal gitu. Nah, lalu setelah itu oh berarti saya nggak cocok lah teknik ya. Nah, setelah saya keluar dari Tarumanegara, saya ambil jurusan manajemen gitu. Nah, di jurusan manajemen saya suka, saya selesai gitu. Nah, tapi ternyata itu bukan panggilan saya. Ya. Nah, dan setelah menikah saya sempat kerja di perusahaan, saya kerja di Mayora, saya sebagai kepala produksi divisi Candy, bikin permenkis. Nah, tapi itu nggak nyaman buat saya terus terang. Ya. Nah, kenapa? Ya karena saya passionnya itu panggilannya adalah senangnya itu adalah mengajar gitu. Nah, jadi ketika saya jadi kepala produksi juga saya banyak kan itu ngajarin anak buah saya ya untuk ngitung ini, ngitung itu dan lain sebagainya gitu. Nah, saya agak terlambat, saya orang yang agak terlambat tahu panggilan ini jurusan itu sampai akhirnya saya fokuskan di tahun 2002 ya untuk saya full di dunia pendidikan ya sebagai guru begitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu panggilan hidup kita, tentu kita hidupnya tidak kemana-mana begitu seperti itu ya. Nah, jadi panggilan dan tujuan ya itu adalah dua hal yang sangat berkaitan penting ya. Semua yang ada di dunia muncul dengan sebuah tujuan. Tujuan adalah esensi keberadaan dari apapun. Jika sesuatu muncul tanpa tujuan, maka keberadaannya menjadi tidak berarti, bisa diabaikan, bisa tergantikan gitu. Nah, kemaksimalan hidup kita digerakkan oleh tujuan. Tanpa kita tahu tujuan, kita tidak bisa jadi maksimal. Jika kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan, maka hidup kita akan terdegradasi kualitasnya dan bisa jadi rusak. Jika Anda ingin menemukan kehidupan yang sesungguhnya, maka Anda harus menemukan tujuan hidup Anda. Ya, mengerti alasan keberadaan Anda di dunia ini untuk apa dan mendapatkan panggilan hidup Anda yang sebenarnya. Ya, jadi tujuan itu akan menghasilkan gairah, passion akan menghasilkan energi akan menghasilkan produktivitas akan menghasilkan sebuah karya, dan ujungnya adalah kita akan menjadi seorang top performer begitu ya. Nah, seorang yang berkinerja baik. Nah, faktor yang mempengaruhi panggilan kita adalah, nah, menurut buku Dare to be Champion Timotius Aditan, di situ ada 5 faktor. Yang pertama strength, kekuatan. Tadi Ibu Melisa juga sudah bahas ya. Kita fokus mengembangkan kekuatan kita, ya jangan kelemahan yang kita kembangkan gitu ya. Nah, kelemahan perlu di manage, tapi strength itu perlu dikuatkan gitu ya. Nah, lalu personality, kepribadian. Nah, experience, pengalaman, need dan desire ya. Nah, akronimnya SPAM ya. Nah, lalu dalam buku Courage and Calling, Gordon Smith bilang ya faktor yang mempengaruhi panggilan itu adalah talenta, bakat, kapasitas kita.
Nah, yang kedua hasrat sukacita yang mendalam. Nah, yang ketiga kita merasakan kepedihan dunia. Dan yang keempat adalah kepribadian atau watak kita. Nah, maksudnya begini ya, hasrat itu maksudnya begini, ketika kita melihat sesuatu, apa sih yang kita paling digerakkan gitu. Nah, kalau saya paling digerakkan itu adalah untuk mengajar, untuk menjelaskan kepada orang sejelas-jelasnya gitu. Nah, itu sukacita yang mendalam gitu. Nah, pekerjaan apa yang kita senang melakukannya bahkan tanpa dibayar sekalipun. Nah, itu bisa menunjukkan kepada panggilan hidup kita. Saya kalau ngajar tuh saya nggak hitung-hitungan, ya. Nah, saya ngajar khotbah mau dibayar, mau nggak dibayar, mau dapat amplop, nggak dapat amplop itu nggak masalah buat saya. Gitu. Kenapa? Ya karena ya itulah sesuatu yang saya suka. Gitu. Sukacitanya di situ. Sukacitanya bukan ketika kita terima gaji atau amplop, tapi sukacitanya ketika kita melakukan pekerjaan itu. Nah, itu menunjukkan panggilan kita. Nah, merasakan kepedihan dunia maksudnya gini, ketika kita lihat ketidakadilan, wah, langsung emosi kita tergerakkan gitu. Nah, jangan-jangan kalau kita punya kepedihan seperti itu, ya panggilan kita mungkin kita akan jadi seorang ahli hukum. Nah, jurusan kuliahnya mungkin kita sarjana hukum yang kita pilih begitu. Nah, jadi inilah indikator faktor-faktor yang mempengaruhi panggilan kita. Nah, ini ada daftar pertanyaan ya untuk kita mengecek ya, memeriksa panggilan kita. Apa hasrat gairah yang paling merefleksikan diri saya sesungguhnya? Apa yang benar-benar ingin saya kerjakan? Apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang mencerminkan siapa diri saya? Di tempat mana saya merasa paling nyaman, seperti di rumah sendiri? Di bidang apa saya paling bisa merasakan kepedihan dunia? Di mana saya paling merasakan kehancuran dunia ini? Apa yang paling saya rindukan demi membuat perbedaan karena melihat kebutuhan dunia ini? Apa yang saya rindukan di atas segala-galanya? Jika saya hanya bisa melakukan satu hal atau menjadi satu hal di dunia ini, hal apakah itu? Apa yang memberi saya sukacita? Apa yang memberi makna pada hidup saya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memeriksa panggilan dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kita lihat ya theology of calling ya, teologi dari panggilan. Nah, pekerjaan yang kita lakukan itu harusnya merupakan sebuah respon tanggapan terhadap panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian pekerjaan menjadi sesuatu yang kita lakukan sebagai persembahan kepada Allah. Jika sebuah panggilan merepresentasikan panggilan Allah, yaitu untuk melayani Allah di dunia, maka panggilan ini bersifat suci, karena panggilan ini berasal dari Allah. Nah, John Calvin berkata, dalam mengikuti panggilan Anda yang sepatutnya, tidak ada pekerjaan apapun yang jahat atau kotor, yang tidak memiliki kemegahan dan nilai di mata Allah. Jadi ada orang yang dipanggil sebagai pendeta, bagus. Ada orang yang dipanggil sebagai bisnismen, bagus. Ya, nggak ada pekerjaan yang lebih baik atau lebih kotor, gitu, menurut John Calvin. Pendeta, bisnismen sama. Ya, yang penting Anda melakukannya itu sesuai dengan panggilan Allah dalam hidup Anda. Bahkan Martin Luther berkata, setiap orang Kristen adalah seorang imam. Kita ini adalah imam. Imam di gereja kah? Imam di perusahaan kah? Imam di dunia pengadilan kah? Imam di militer kah? Kita ini imam. Di mana Tuhan tempatkan kita sesuai panggilan hidup kita. Nah, disitulah kita harusnya menjadi berkat, gitu ya. Nah, itulah konsep daripada teologi panggilan. Nah, ada 3 ancaman ya untuk kita bisa hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hasrat akan rasa aman dan kenyamanan material. Nah, mengabaikan panggilan karena takut terjadi penurunan dalam standar hidup atau ancaman terhadap keamanan finansial. Contoh, orang yang dipanggil menjadi guru, tapi akhirnya dia menyimpang dari panggilannya. Karena apa? Karena dia berpikir gaji guru kecil. Nah, sehingga dia memaksakan diri untuk kuliah atau bekerja di jurusan yang lebih banyak bisa menjanjikan menghasilkan uang. Nah, ini adalah ancaman yang pertama ya dari sebuah panggilan. Yang kedua, hasrat akan kekuasaan. Mengabaikan panggilan demi melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan pujian dan pengakuan. Nah, yang ketiga, hasrat untuk kemasyuran atau gengsi. Mengabaikan panggilan karena mengejar posisi atau jabatan tertentu. Wah, ini mungkin terbalik ya antara yang kedua dan ketiga. Ya, ini yang kedua, yang ketiga ini terbalik. Maaf Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi Pak. Oke. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah calling and mission as a Christian. Ya. Nah, saudara mesti tahu sebagai orang Kristen kita punya identitas adalah ya pengikut Kristus. Kata Kristen itu artinya adalah Kristus kecil. Artinya kita hidup harus mencontoh, menyerupai Kristus gitu. Nah, dan kita juga sebagai orang Kristen punya misi.
Ya, misinya apa? Nah, Matius 28 jelas berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, orang Kristen di zaman gereja mula-mula Kisah Para Rasul, mereka semua adalah misioner. Ya, mereka semua adalah pengabar Injil. Ya. Nah, tentu semuanya bukan orang yang full time. Mereka punya pekerjaan tertentu, tetapi apapun pekerjaan mereka pada waktu itu, mungkin mereka petani, mungkin mereka gembala, ya tetap mereka menjalankan misi mereka sebagai orang percaya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan, begitu ya. Nah, kita mesti ingat sebagai orang percaya, ya kita punya panggilan dan misi ini, ya. Nah, jadi ketika Anda memilih jurusan ekonomi contohnya, lalu nanti selesai kuliah, ya Anda bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan. Nah, saudara mesti ingat, ya tujuan saudara bekerja di situ bukan menghasilkan uang gaji, tapi saudara juga harus jadi berkat, ya bersaksi kepada orang-orang teman-teman kerja yang ada di situ, menginjili mereka. Begitu. Nah, kita lihat ya ada dua contoh ya, yang saya ambil. Yang pertama kita belajar dari Petrus dan Andreas ya. Nah, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan jadikan penjala manusia. Nah, bagi Petrus dan Andreas, menjala ikan itu sudah merupakan panggilan hidupnya. Bakatnya memang di situ, minatnya di situ. Ya. Nah, tetapi ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan pakai bakat minat mereka itu, pekerjaan mereka itu, untuk satu tujuan yang baru, yaitu menjala manusia. Nah, contoh yang kedua kita lihat Petrus ya. Nah, Petrus seorang rasul yang luar biasa. Nah, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, jadi Paulus rupanya juga dia memiliki pekerjaan sebagai tukang kemah di samping pelayanannya sebagai seorang misionaris gitu. Nah, dan pekerjaan ini dia pakai untuk apa? Untuk berhubungan dengan orang-orang lain dalam menjalankan misinya untuk memenangkan orang kepada Kristus. Nah, jadi apapun jurusan yang kita pilih, apapun pekerjaan yang kita lakukan nanti, ingat bahwa kita punya misi yang utama, yaitu untuk membawa orang kepada Kristus. Nah, untuk itu, saudara, nah STT HBI itu ya bisa menjadi salah satu sarana untuk memperlengkapi saudara-saudara. Ya di samping saudara mengambil jurusan ya misalkan ekonomi kah, hukum kah, teknik kah begitu. Tapi saudara bisa juga mengambil ya kuliah di STT HBI untuk melengkapi saudara yang menjalankan misi saudara sebagai ya seorang pengikut Kristus yang punya tanggung jawab ya membawa berita baik, kabar Injil kepada semua orang yang lain gitu. Nah, karena kuliah kita juga sistemnya online ya dalam jaringan daring sehingga saudara juga bisa ya kuliah tanpa mengganggu waktu kuliah saudara di jurusan utama yang saudara ambil begitu. Nah, dengan demikian saudara akan mendapat double degree. Selain saudara sebagai insinyur ya atau sarjana teknik, saudara juga bisa menambah wawasan Alkitab saudara di STT HBI ini. Saya mendorong ya mungkin saudara-saudara yang profesinya sebagai guru ya saudara bisa yang mengambil kuliah di STT HBI untuk memperlengkapi saudara. Nah, di STT HBI ini ada banyak mahasiswa kita yang profesinya juga beragam, ada perawat, ada guru, ada pengusaha. Nah, sehingga mereka dalam menjalankan profesi mereka, mereka dibekali juga bagaimana mereka memenangkan orang, memuridkan orang untuk dibawa kepada Kristus. Ya, demikian presentasi saya. Tuhan berkati. Terima kasih buat pemaparan dari Pak Timothy. Teman-teman bisa kasih reaction, jempol kah atau tangan. Baiklah, kita akan menyempatkan untuk sesi tanya jawab. Kita akan memulai sesi tanya jawab kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita 30 menit, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mau bertanya langsung saja ya. Pada teman
boleh bertanya. Ya, apakah ada yang punya? Ya, saya lihat juga ini ya teman-teman, karena kita jumlah tidak banyak ya, saya sebutkan saja namanya gitu. Apakah bisa dibuka kamera teman? Ada Erik, ya Erik, apa? Belajar, Ciri, Jonathan, Rian, Sitiadi, apakah ingin ditanyakan? Iya, apakah sudah jelas? Ini ada Ibu Rianti Setiadi. Ya, Ibu, apakah sudah jelas, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak, udah jelas, bagus. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, luar biasa kali ya webinar pada hari ini. Ya, rasa ini webinar sangat bagus untuk dikasih tahu oleh banyak orang gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya webinar ini dimasukkan ke YouTube supaya ada juga yang melihat, karena untuk memilih jurusan ini enggak untung-untungan kayak ada di budaya di masyarakat. Yang penting kuliah walaupun di negeri gitu. Hasilnya setelah masuk kuliah dapat jurusan yang gampang-gampang tapi tidak sesuai minatnya, asalkan negeri, ujung-ujungnya jadi kayak tadi mau ngapain saya di sini begitu. Pemaparan Pak Timothy juga sangat bagus sekali mengenai panggilan dan pergumulan dalam memilih jurusan kuliah. Iya, jadi kita walaupun dari sini sepertinya anak-anak SMA mungkin tidak ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada kesibukan lain, tertarik dengan dunia teologi, bisa bergabung dengan SKT HBI, dosennya yang sangat bagus, begitu. Ya, sepertinya ada yang bertanya. Teman-teman, kita juga tidak banyak. Erik, Bapak belajar akan ciri Suaranya putus-putus, Mbak. Iya, sepertinya teman-teman sudah jelas. Saya izin off cam Bapak Ibu karena di sini sepertinya jalannya tidak bagus. Semua ini saya serahkan kepada Pak untuk kesempatan sebelum kita akhiri kita pada hari ini. Pada Bapak Ibu materi boleh
Waktunya untuk closing statement. Saya? Iya Pak, kalau bisa ketika saja Pak. Ya, baik. Closing statement dari saya adalah memang kita di dalam memilih jurusan ya harus mengenali potensi kita, bakat kita ya, dan juga prospek dunia kerja dan juga panggilan ya Tuhan yang spesifik dalam hidup kita. Nah, biarlah kita bisa secara optimal ya melalui webinar ini memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita. Nah, dan juga saya menghimbau kepada rekan-rekan yang mahasiswa yang ada di STT HBI ini untuk terus ya mempromosikan juga STT kita ini supaya orang lain yang memang punya kerinduan untuk menjadi berkat ya dimanapun Tuhan memilih mereka dalam pekerjaan apapun, mereka bisa diperlengkapi gitu ya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Kristus yang memang mengerti Alkitab dengan baik ya. Itu saja. Terima kasih Pak Timothy. Saya juga akan memberikan closing statement. Jadi dari pemaparan tadi ya, dari apa yang sudah saya sampaikan, kemudian dari juga yang sudah disampaikan oleh Bu Intan dan Pak Tim, saya secara pribadi closing statement-nya saya bisa katakan bahwa jadi pada dasarnya pasti semua orang punya kecerdasan ya Bapak Ibu ya, pasti semua orang punya kemampuan begitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah sejauh mana kita memahami kemampuan kita begitu ya. Jangan seperti ikan yang bisa berenang tapi diharapkan bisa memanjat begitu ya. Tentu itu tidak tepat dan tentu itu tidak sesuai. Maka closing statement dari saya adalah sejauh mana kita menyadari kemampuan kita, sejauh mana kita memahami dan mengenal sebenarnya apa yang kita mampu, apa yang kita bisa begitu. Itu yang nantinya akan menolong kita dalam mengambil keputusan terkait dengan memilih jurusan ataupun memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih, Barti. Terima kasih, Bu. Kepada Ibu Intan. Boleh, ya, baik. Ibu. Baik, sepertinya closing statement saya sudah terangkum oleh Pak Tim dan juga Bu Mel. Di sini saya hanya mau menambahkan di dalam closing statement saya adalah, mari rekan-rekan, kita boleh pahami dunia kita pahami zaman kita pahami passion kita, dan kita raih apa yang kita mau lakukan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih buat closing statement-nya dari para pemateri. Sudah selesai rangkaian dari acara webinar kali ini. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Saya akan menutupnya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini Tuhan Yesus. Telah selesailah Tuhan pemaparan materi yang disampaikan oleh para pemateri mengenal bakat dan kemampuan diri dalam memilih jurusan. Kiranya Tuhan Yesus webinar kali ini dapat bermanfaat Tuhan Yesus bagi para peserta yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tim. Yuk, makasih semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Intan, Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Inta. Terima kasih semuanya. Karolin, ya. Tim, Melisa. Ya. Terima kasih Bu Bapak Ibu yang hadir. Ya, mohon izin live ya Bapak Ibu. Ya, ya. Mari. Ya. Ya, mohon izin live.